Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar sejarah Indonesia melalui daring SMK Muhammadiyah Prambanan. Materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar sejarah. Saya Guru Mapel Pengampu Suharyati SPD. Kita awali dengan mengetahui pengertian sejarah. Sejarah dalam bahasa Arab kita sebut sebagai pohon atau keturunan. Asal katanya dari kata syajarotun. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai history, masa lampau. Dalam bahasa Yunani, historia. Dalam bahasa Jerman, Geschichte atau sesuatu yang telah terjadi. Pengertian sejarah. Sejarah itu sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Kemudian tentang sumber sejarah. Sumber sejarah terdiri dari 1. Sumber lisan, 2. Sumber tertulis, 3. Sumber artefak atau benda. Yang pertama tentang sumber lisan. Sumber yang memberikan tuturan tentang keterlibatannya atau kesaksiannya dalam suatu peristiwa sejarah. Sumber lisan terdiri dari pelaku sejarah, yakni orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut. Saksi sejarah, yakni orang yang menyaksikan terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Sumber tertulis, yaitu sumber peristiwa masa lampau yang berwujud tulisan. Bisa kita contohkan tentang teks proklamasi kemerdekaan yang sampai saat ini masih bisa kita lihat bentuk teksnya secara asli. Sumber artefak atau kebendaan, yakni benda yang dihasilkan oleh suatu kebudayaan dan menampilkan ciri khas kebudayaan tersebut. Ruang lingkup sejarah. Dalam mempelajari sejarah memiliki 4 ruang lingkup sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. 2. Sejarah sebagai kisah. 3. Sejarah sebagai ilmu. Yang keempat, sejarah sebagai seni.
Kemudian kita akan mempelajari tentang konsep berpikir dalam sejarah. Yang pertama tentang konsep kronologis atau biasa kita sebut dengan diakronis. Cirinya, konsep ini mempelajari tentang waktu atau tentang urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa di sini diklasifikasikan kemudian disusun secara runtut berdasarkan waktu kejadian yang berlangsung. Asal katanya berasal dari kata kronos yang berarti waktu, logos yang berarti ilmu. Contoh konsep berpikir kronologis. Di sini kita bisa melihat contohnya, yaitu tentang peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Secara kronologis bisa kita lihat dari Jepang menyerah akibat pemboman di dua kota pentingnya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian kita urutkan dengan golongan pemuda yang mendengarkan peristiwa pengeboman tersebut. Kemudian peristiwa pemaksaan golongan muda kepada golongan tua untuk segera mempercepat kemerdekaan. Kemudian peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok sampai pada akhirnya kita merdeka tanggal 17 Agustus 45 dari penjajahan Jepang. Konsep sinkronis. Konsep ini merupakan konsep berpikir ilmu sosial dengan cirinya melebar dalam ruang dan mementingkan struktur dalam suatu peristiwa sejarah. Bisa kita lihat contoh konsep sinkronis. Masa pemerintahan Presiden Soekarno yang kita sebut dengan masa Orde Baru, yang dipelajari nanti tentang tujuannya, kemudian ada trilogi pembangunannya. Konsep ruang dan waktu. Konsep ruang meliputi aspek lingkungan, lokasi, tempat suatu peristiwa sejarah. Sedangkan konsep waktu adalah masa atau periode terjadinya suatu peristiwa. Contoh penerapan konsep ruang dan waktu. Di sini terlihat ada unsur manusianya, kemudian unsur tempat terjadinya peristiwa tersebut, kemudian unsur waktunya kapan peristiwa tersebut terjadi. Demikian pemaparan materi tentang konsep dasar sejarah. Semoga kalian bisa memahami, bisa menjelaskan tentang apa itu konsep dasar sejarah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.